Tuhan kemana? Kok Tuhan nggak bantu saya? Saya benar-benar merasa sendiri di situ. Pernikahan kita itu nggak sehat banget, tidak ada lagi yang namanya itu harmonis. Bapak di kamar, saya di luar, terus nggak ada komunikasi sama sekali. Setiap orang butuh penerimaan. Apa ada orang yang mau menerima saya apa adanya, lalu bersedia mensupport saya? Dokter bilang belum ada obat yang langsung untuk menyembuhkan. Saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak ada semangat hidup. Hidup saya itu bisa diisi dengan apa itu saya nggak tahu. Tuhan kemana? Kok Tuhan nggak bantu saya? Saya benar-benar merasa sendiri di situ. Nama saya Alena Pitupulu. Masa kecil saya cukup menyenangkan. Dari kecil tuh saya punya cita-cita mau jadi entertainer, mau jadi penyanyi, mau jadi aktor, mau jadi presenter, mau jadi model, pokoknya yang di bidang entertainment. Karena memang saya merasa ada passion dan talent di situ, dan memang jiwa seni cukup mengalir dalam darah saya. Perubahan itu waktu saya kelas 3 SD, itu umur 9 tahun. Penglihatan jadi menurun. Terus di sekolah juga prestasi menurun. Belajar juga udah mulai susah. Ditaruh duduk di paling depan pun juga tetap nggak kelihatan tulisan di papan tulis. Ya, Alen, boleh dijawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Di mana pohon bakau tuh? Saya sendiri pun juga udah sempat mengubur cita-cita saya itu ya. Karena saya berpikir kondisi saya dengan keterbatasan saya seperti ini, saya bisa melakukan apa? Hidup saya itu bisa diisi dengan apa? Itu saya nggak tahu. Lingkungan juga banyak yang nggak mendukung ya untuk saya bisa maju, untuk saya bisa melakukan kegiatan seperti orang lain pada umumnya. Sebenarnya saya juga masih punya impian lagi, saya mau meraih gelar sarjana. Makanya saya waktu setelah lulus SMA, saya kuliah di jurusan sinematografi sesuai dengan passion saya. Iya, memang lu yang ditunjuk, tapi tetap aja Pak Diki yang jadi sutradaranya, bukan lu. Duduk aja lu. Bang, tapi buat tugas ini, saya udah persiapin semuanya. Lihat nih. Kalau di lingkungan kuliah memang banyak teman yang membuli. Gaya banget tuh jadi sutradara, boro-boro ngeliat monitor, jalannya susah lu. Mereka juga bukannya bantu saya, bukannya memandu saya, tapi malah makin membuli saya. Saya merasa benar-benar bingung dan sempat putus harapan apakah saya bisa mewujudkan cita-cita saya ini dengan saya ikut segala macam kegiatan. Yang casting belum pernah ada yang lolos. Saya sempat mengalami masa-masa ngedown. Saya merasa hidup saya nggak ada gunanya lagi, nggak ada tujuan. Karena saya nggak tahu saya mau jadi apa. Saya stres, saya jenuh dengan kehidupan saya. Saat itu saya memutuskan untuk bunuh diri. Saat itu saya kecewa sama Tuhan. Saya bertanya, kenapa sih Tuhan kasih penyakit ini ke saya? Nama penyakitnya itu macular degeneration. Saraf mata terserang virus. Jadi macular degeneration itu penurunan daya penglihatan yang biasanya itu terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Belum ada
obat yang langsung untuk menyembuhkan. Dan dokter juga bilang nggak bisa dioperasi. Saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak ada semangat hidup. Tapi Tuhan kasih talenta ke saya ini untuk apa? Kalau saya pada akhirnya nggak bisa mewujudkan talenta itu, nggak bisa meraih cita-cita saya. Tuhan kemana? Kok Tuhan nggak bantu saya? Saya benar-benar merasa sendiri di situ. Jadi saat itu saya kembali ingat Tuhan dan orang tua saya. Kayak juga orang tua saya itu berusaha mencari pengobatan itu kemana-mana. Pokoknya yang penting gimana caranya supaya anak saya ini bisa diobatin, bisa sembuh. Di pikiran saya saat itu, kalau saya meninggal, apalagi dengan cara seperti ini, saya nggak kebayang gimana sedih dan sakitnya orang tua saya. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak jadi bunuh diri. Itu saya tetap melanjutkan hidup saya seperti biasa. Saya tetap nggak tahu mau jadi apa. Jadi suatu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang bilang ke saya, mukjizat itu bukan hanya kesembuhan, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan kita. Awalnya saya belum terlalu mengerti ya maksudnya apa. Sampai akhirnya saya cari, nggak sengaja saya ketemu dengan sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Dan ternyata yayasan itu banyak pelatihan dan kegiatan untuk tunanetra. Di situ saya ikut banyak kegiatan dan pelatihan, dari kegiatan bahasa, musik, komputer, dan yang lain-lain. Sampai akhirnya ada informasi tentang lomba nyanyi. Saya ikut, saya juga meraih juara 3. Dan dari situ saya merasa saya bisa menemukan diri saya. Waktu saya ketemu komunitas tunanetra, saya senang banget dan bersemangat banget karena saya melihat ternyata banyak orang-orang yang kondisinya seperti saya. Yang selama ini saya pikir hanya saya sendiri aja di dunia ini yang kondisinya seperti ini. Dan ternyata mereka bisa melakukan banyak hal. Bahkan mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka. Mukjizat bukan hanya kesembuhan, tapi juga berdamai dengan keadaan kita. Itu pada akhirnya saya memaknai bahwa selama ini saya berharap mukjizat itu mata saya sembuh, mata saya sembuh, mata saya sembuh. Tapi saya lupa bahwa Tuhan kasih saya kondisi seperti ini itu bukan rancangan kecelakaan, tapi bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk saya. Saya sempat berpikir apa mungkin ini rencana Tuhan. Saya bisa berkarya di komunitas ini. Cobaan-cobaan dalam hidup saya dan pengalaman-pengalaman yang gak enak, itu saya memaknainya sebagai pelajaran dalam hidup saya yang bisa menguatkan saya dan menyadarkan saya bahwa saya harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Saya tahu dan saya yakin dan saya percaya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa untuk masa depan saya, untuk hidup saya. Walaupun saya belum tahu pasti saya akan jadi apa nanti. Jangan jalan Sahabat Solusi, I accept you. Saya terima kamu. Untuk apa? Untuk jadi sahabat saya dong, ya kan? Saya diterima nggak jadi sahabat Solusi semua? Ya, saya sih berharap diterima ya. Karena ini berasal dari kata acceptance ya. Acceptance atau terima atau penerimaan. Ini bukan hanya kata-katanya saja yang indah, tetapi jika diwujudkan kata-kata ini dengan perwujudan yang nyata itu indah banget. Tidak ada yang tidak menerima kita. Kita tidak akan merasa beda dengan yang lain, betul nggak?
Nah, sahabat juga pasti sudah pernah dengar kan istilah-istilah acceptance atau penerimaan. Dari mana? Ini dari media sosial, dari ajaran agama, atau pelajaran psikologi, atau buku-buku yang atau sumber informasi lainnya yang pernah sahabat simak, baca, dengar ya. Dan ini kenyataannya, setiap orang, katakan setiap orang butuh penerimaan. Iya, dari apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, sekalipun misalnya dianggap tidak seberuntung, tidak sebaik orang lain, tidak sebaik mereka, tidak sekaya dia. Kristianti Valentin juga sempat mengalami masalah tentang penerimaan diri ini diabaikan ya, tapi puji Tuhan akhirnya dia juga mengalami penerimaan dari orang tua dan komunitasnya yang baru. Lalu bagaimana dengan kisah berikutnya? Aku ingin menikah sama kamu. Dan aku berjanji, aku ingin menjadi suami yang setia dan bertanggung jawab. Kalau emang kamu menikahi aku, tolong temukan ayahku. Iya, aku akan menemui ayah kamu. Dan aku akan mengatakan supaya menikahi putrinya. Dan aku akan berjanji menjadi suami yang setia. Saya berpikir menikah itu kayaknya enak banget gitu ya. Bisa miliki suami, bakal punya anak-anak. Waktu menikah, 2 tahun pertama saya pikir itu masih tahun-tahun terbaik lah. Saya berusaha menjadi seorang suami yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab. Nah, pengertian saya akan tanggung jawab itu adalah dengan saya melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Wah, saya jadi kebablasan, Pak. Saya bisa kerja tuh yang terus-terusan kerja, pokoknya ketemu orang, lobi sana, lobi sini. Kamu beberapa hari ini pulangnya lewat malam mulu. Cuma ngatin pekerjaan aja. Mama, Papa ini kerja. Papa kerja untuk kebaikan keluarga kita. Iya Pak, aku ngerti. Tapi Kita sering ributnya karena Bapak tuh sering pulang malam. Kadang pulangnya subuh, karena Bapak kan berpikir cari kerja ya. Mama jangan mulai cari masalah. Papa ini pusing. Udah ya, Mama jangan cerewet. Kamu tuh kalau diajak ngobrol susah banget. Maunya menang sendiri, gak pernah mau ngertiin orang lain. Kamu yang cerewet. Kamu tuh egois. Kamu. Kok jadi aku? Iya, siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu tuh mau menang sendiri, gak pernah ngerti orang lain. Udah ya, Ma. Papa mau istirahat. Nah, tapi setelah saya yang masuk ke dalam pernikahan itu salah semua gitu. Itu berantem terus, keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata yang tidak membangun gitu. Saya merasa kesel banget gitu kan. Karena kita udah memberi nasihat tapi digituin gitu. Ketika punya anak dua-duanya tidak ada lagi yang namanya itu harmonis, romantis, itu tuh sudah nggak ada. Jadi lo gue gitu. Itu terjadi di bawah 9 tahun pernikahan. Itu bener-bener yang pernikahan kita itu nggak sehat banget. Jadi kadang kalau Bapak pulang, saya di kamar, Bapak di kamar, saya di luar. Terus nggak ada komunikasi sama sekali. Saya pikir, saya merasa jenuh, saya merasa bosan, dan saya merasa udah nggak bisa ditolong lagi ini keluarga. Maaf ya, Ma. Papa pulang setelah malam ini karena tadi entertain. Ada tamu penting yang harus dijamu. Aku capek dengerin alasan kamu yang sama. Kamu itu ya, diajak bicara baik-baik, selalu ngajak ribut. Kamu maunya apa? Kita cerai.
Saya juga sempat pingin melepaskan suami saya, ya. Saya pingin minta cerai sama dia karena saya merasa udah nggak ada bisa diapa-apain lagi ini keluarga gitu kan. Pertentangan-pertentangan kecil kita bangun sedikit demi sedikit. Itu menurut saya itu membangun tembok, Pak. Sehingga ya tembok ini benar-benar memisahkan kita. Saya udah capek, saya sudah merasa banyak menolong dia gitu kan. Saya meninggalkan keluarga demi dia gitu. Tapi hasilnya seperti ini. Ketika saya membangun sebuah keluarga, kenapa Tuhan tidak tolong gitu. Tuhan, ampunilah diriku Tuhan, yang selalu menyalahkan suamiku. Lembutkanlah hatiku Tuhan. Saya pingin keluarga saya dipulihkan kembali gitu. Dan saya mencoba mengajak kedua anak saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya mendapatkan ayat itu yang Matius 11. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu yang membuat saya benar-benar kuat kembali. Saya ingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan kepada saya. Itu mungkin adalah turning point saya. Saya melihat Mei itu setiap malam atau kalau nggak setiap pagi, walaupun kita tidak berbicara, dia berdoa, Pak. Jadi dengan semua kekurangan saya, dengan semua ketidaksempurnaan saya, tiba-tiba saya seperti merasa mendapat hikmat. Saya merasa, saya cuma melihat punggung dia. Saya cuma, ini mau sampai kapan saya begini? Ya, saya mau sampai kapan nih begini terus? Maksudnya saya cuekin, kita nggak berbicara, kita dingin. Permasalahan yang terjadi itu kan adalah saya berharap dia berubah. Di Mei dia berharap saya berubah. Jadi kalau tidak ada yang mengalah, ini tidak akan ada ujungnya. Karena tembok tinggi tadi, saya nggak bisa ngomong, Pak. Walaupun secara hati saya mau nih, kalau misalnya dari si Mei mungkin buka hati untuk bicara secara pribadi ke saya atau seperti apa, kita akan duduk bicara baik-baik. Tapi hati saya mau, pikiran saya nggak bisa, Pak. Ya hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Nah itu suara buat saya itu nancep, Pak. Karena saya merasa saya sangat kasar dalam merespon istri saya. Saya merasa setiap sesi yang ada di Pria Sejati itu semakin mendorong saya untuk ini, Pak, untuk bergerak maju. Artinya saya harus benahi keluarga saya harus mengutamakan keluarga saya harus meminta maaf terutama kepada istri saya, pada anak-anak saya. Saya tidak akan berbicara siapa yang benar, siapa yang salah. Karena dulunya kan saya selalu merasa, kamu salah, saya benar. Bahwa istri adalah teman pewaris kasih karunia, Pak. Bisa jelaskan kalau misalnya kita dengan istri tidak pernah sepakat, ya kehidupan kita seharusnya tidak akan pernah mulus. Ma, maafin Papa ya. Tidak bisa menjadi suami yang baik selama ini buat Mama. Selalu menyakiti hati Mama. Maafin aku juga ya, Pak, yang selalu egois sama Papa dan gak mau ngertiin Papa. Iya, Ma. Setelah itu, dalam beberapa bulan, suami saya tiba-tiba dia bisa ikut camp Pria Sejati. Di camp Pria Sejati itu, dia pulang, dia membawa banyak perubahan. Dia bisa berkomunikasi baik dengan saya, dia bisa membangun hubungan dengan saya seperti romantis kembali, dia bisa memeluk saya, dia bisa mencium saya di depan anak-anak. Kami saling berubah sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika suami saya udah berubah, saya juga belajar banyak, saya juga berubah. Kita berubah berdua, untuk anak-anak juga, akhirnya anak-anak juga pulih. Akhirnya keluarga kami, puji Tuhan, dipulihkan Tuhan kembali. Kita
sebagai istri adalah penolong, karena kita diciptakan Tuhan adalah penolong. Penolong berarti kita lebih kuat dari suami kita. Bukan berarti kita menjadi penodong, tapi kita adalah penolong yang luar biasa buat suami kita. Kita bisa mendoakan dia, kita bisa memberi support untuk dia, kita juga bisa membangun dia, bukan meruntuhkan. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan di Efesus, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Mayoritas di tempat ini adalah kontrakan-kontrakan gitu. Dan masyarakat di sini masyarakat prasejahtera, banyak anak putus sekolah, banyak anak tidak memiliki akte kelahiran, legalitas nggak ada gitu. Keadaan ekonomi juga membuat mereka drop out dari sekolah. Cita-cita saya menjadi YouTuber untuk mengangkat derajat orang tua. Saya mau jadi guru karena saya pengen ngajar anak-anak. Saya mau jadi polisi supaya bisa menangkap maling. Cita saya ingin jadi tentara supaya menjaga keamanan. Saya cita-citanya pilot supaya bisa terbang. Ya sahabat, masa lalu akibat diabaikan orang tua terus-menerus menghasilkan karakter seorang anak yang merasa tidak berharga, nggak didengerin, ya, kemudian nggak dihargai sehingga dia langsung mulai melakukan hal-hal untuk melampiaskan dendam dengan cara apa? Biasanya ya dengan cara yang sama yang dia dapat, yaitu tidak menerima juga orang lain. Bayangkan kalau dia menikah kan kasihan istrinya atau suaminya. Apakah sahabat juga sekarang sedang mengalami dilema seperti ini? Iya nih, susah loh. Saya nih bicara mengenai penerimaan. Untuk menerima saya aja sulit diri sendiri. Apalagi orang lain. Apa ada orang yang mau menerima saya apa adanya. Sedangkan saya aja modelnya seperti ini. Saya katakan ada. Karena kalau kita bertemu dengan pribadi ini pribadi yang paling sempurna. Dia tidak hanya menerima, tapi juga apa? Mengajarkan kita, memberikan keteladanan, menyelamatkan, memulihkan, dan mengangkat kita dari jurang keterpurukan. Dari mana saya tahu tentang hal ini? Dari seorang pribadi yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Betul, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena dia punya rencana besar untuk sahabat dan saya. Tapi kan dosa manusia ini menghalangi banyak hal ya. Ini seperti noda-noda yang kalau kita tidak bersihkan, wah, maka kita tidak menjadi layak gitu. Nah itu sebabnya dia menjadi manusia, firman yang menjadi daging, dan dia rela untuk memberikan segalanya karena kasihnya begitu besar akan sahabat dan juga saya. Sebenarnya dosa itu gambarannya seperti apa sih? Gambarannya adalah seperti yang ditulis dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Yang dikatakan di sana, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Amin. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, kehidupan kita manusia tidak lepas dari dosa. Dari kecil kita sudah ada noda-noda itu. Baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak ada jalan lain, harus Allah yang turun tangan sendiri atas hidup kita. Karena hanya Allah yang hiduplah yang sanggup dan bisa untuk apa? Menghapus semua noda-noda itu. Gitu ya.
Nah, saudara kasih, saya melihat nih udah mulai banyak pesan-pesan dikirim di beranda medsos jawaban. Dan saya akan segera mendoakan beberapa dari sahabat semua. Ya, kita mulai dari akun Romanus Roman. Mohon doa mata kanan yang tidak melihat. Dan mohon juga doakan telinga saya yang agak bermasalah. Ya, ini berarti tentang kesehatan fisik ya, panca indera ya. Baik, Bung Roman, kita sama-sama berdoa. Penyertaan Tuhan sampai hari ini tidak ditentukan oleh sempurna atau tidaknya panca indera kita. Sekalipun kita tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Tapi satu hal yang saya mengerti, bahwa Tuhan izinkan agar Anda boleh mengalami kepekaan di dalam Tuhan. Bukan mengandalkan panca indera semata sebagai manusia pada umumnya. Karena Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat dari apa yang kau alami saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, maka telingamu yang mengalami gangguan dibukakan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau pun juga bisa melihat dengan cara yang berbeda. Melihat Allah dan rencana-rencananya. Sekalipun matamu tidak sempurna. Amin. Ya, untuk kali ini saya mohon izin sahabat, saya bacakan 2 langsung dan langsung saya doakan karena memang kebutuhan doanya sama ya. Yang pertama Bu Siska Pane yang meminta agar keluarganya bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Yang kedua Pak Bambang Krisadi, salam pastor, shalom juga Pak. Untuk istri dan anak-anak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke, boleh buka kedua belah tangan Bapak dan Ibu masing-masing. Ibu Siska, bayangkan wajah-wajah keluargamu yang engkau rindukan bisa menerima Tuhan. Juga Pak Bambang, bayangkan istri dan anak-anakmu. Dan saya minta saat ini kita buka dengan Tuhan Yesus, aku serahkan. Ya, sebut nama istri anak-anakmu Pak Bambang, dan Bu Siska sebut nama-nama keluarga secara garis besar yang engkau rindukan. Ya, jangan ragu dan ulangi kata-kata saya ini. Saya perkatakan Tuhan, kerinduan saya adalah kami semua dipersatukan dalam tali kasih dengan iman yang sama, yaitu menerima, mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah yang hidup. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dan kepala atas rumah tanggaku ini, kepala atas keluarga besarku ini. Dan aku percaya melalui hidupku, ketabahanku, kesabaranku, dan doaku, selubung di dalam diri mereka akan dibukakan. Mereka boleh melihat karya Tuhan Yesus ajaib dan nyata buat mereka. Dan Tuhan Yesus akan menjadi juru selamat bagi kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan, aku mengasihi jiwa-jiwa ini Tuhan. Aku berbelas kasih untuk mereka. Selamatkanlah mereka, beri mereka anugerah keselamatan yang sama seperti kau berikan kepada aku. Katakan amin. Ya, untuk Bapak Bambang dan Bu Siska, saya mendapat impresi dalam hati saya begini. Setiap malam Bapak dan Ibu terus menaikkan puji-pujian, hormat syukur kepada Tuhan. Dan sebutkan terus nama istri ya, kemudian keluarga, sambil bayangkan wajah mereka. Sebutkan satu persatu. Jamah dari setiap apa yang ada dalam kehidupan mereka. Supaya mereka juga bisa melihat bahwa karya dalam kehidupan mereka adalah campur tangan kuasa Tuhan. Ya, nah sama seperti sahabat solusi juga yang mungkin saat ini Anda terdorong nih. Anda sedang butuh banget yang namanya dukungan doa atas apa yang sedang sahabat alami atau gumuli. Jangan ragu untuk menghubungi tim kami ya, Sahabat 24. Karena tim kami udah siap, sedia banget pokoknya. Mereka siap melayani Bapak, Ibu, kakak, adik semuanya ya. Kawan-kawan semuanya, sahabat terkasih. Jangan ragu. Ya, 24 jam kok setiap hari Anda bisa hubungi kapan saja. Ya. Nah, bagi saudara yang membutuhkan informasi untuk bisa belajar lebih dalam lagi, iman saya pengen bertumbuh nih, bagaimana caranya? Kunjungi aja jawaban.com, kan itu banyak tuh artikel-artikel yang sangat memberkati. Nah kalau belum ya kunjungi, belum follow ya follow sosial media kami. Dan satu hal yang saya mau ingatkan, ketika dunia tidak menerimamu, ingat saudaraku, Tuhan Yesus sudah menerimamu sejak tadi. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, pasti ada solusi.